Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok biokimia industri dengan anggota kelompok yang bernama Adila Lulu Pratiwi NPM 207360001, Amalia Amanda NPM 2073002, dan M. Egilah Mudin NPM 207360013. Kami di sini akan menjelaskan tentang uji larutan kualitatif dan kuantitatif protein. Protein berasal dari kata Yunani proteios yang artinya pertama. Protein adalah polimida dan hidrolisis protein menghasilkan asam amino. Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh serta sebagai zat pembangun dan pengatur. Analisis kuantitatif adalah penetapan berapa banyak jumlah zat dalam sampel. Analisis kuantitatif merupakan analisis kimia yang mencari kadar kandungan komponen yang terdapat dalam suatu sampel. Analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan kelimpahan absolutif atau relatif yang sering dinyatakan sebagai konsentrasi beberapa zat tertentu yang hadir dalam sampel. Pengertian lainnya adalah analisis yang bertujuan mengetahui kadar senyawa kimia dalam suatu bahan atau campuran bahan. Analisis protein umumnya bertujuan untuk mengukur kadar protein dalam bahan makanan. Analisis protein dapat dilakukan antara lain dengan metode Kjeldahl, Lowry, Biuret, Belfort, turbidimetri, dan titrasi formol. Secara kuantitatif, protein dapat dianalisis dengan cara uji Kjeldahl untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung dengan uji Dumas, sedangkan secara kualitatif, protein dapat dianalisis dengan cara biologis. Identifikasi protein disebut juga uji kualitatif protein. Ada beberapa uji kualitatif protein, di antaranya adalah uji Biuret. Uji Biuret untuk menunjukkan adanya ikatan peptida. Jika sedikit, maka warnanya akan merah muda, dan jika banyak, warnanya akan berwarna ungu. Uji Milon. Uji Milon untuk menunjukkan adanya tirosin jika terbentuk jonjot merah. Uji Xanthoprotein untuk menunjukkan adanya inti benzena dalam asam amino dalam pembentukan protein. Uji belerang untuk menunjukkan adanya belerang jika terjadi endapan coklat sampai hitam. Uji ninhidrin untuk menunjukkan adanya asam amino bebas jika terbentuk berwarna ungu dalam bahan makanan adalah untuk menera jumlah kandungan protein dalam bahan makanan, menentukan tingkat kualitas protein, dipandang dari sudut gizi, daya cerna, menelaah protein sebagai salah satu bahan kimia, misalnya secara biokimiawi, fisiologis, reologis, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Egilah Mudin, NPM 207360013. Saya di sini ingin menjelaskan 1. Analisis protein dengan metode ninhidrin, yaitu mengidentifikasi adanya protein dalam suatu bahan di mana asam amino bebas. Asam amino di mana gugus aminonya tidak terkait akan bereaksi dengan ninhidrin dan membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Prinsip analisis protein dengan metode ninhidrin, yaitu asam amino akan bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehid dengan suatu atom C lebih rendah, serta melepas molekul INH3 dan CO2. Sedangkan ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidridatin. Reaksi nihrin harus didahului oleh reaksi hidrolisis protein. Nihidrin ditambahkan pada larutan dan kemudian larutan tersebut dipanaskan.
terjadi dua tahap, yaitu reaksi pembentukan warna dan reaksi pembentukan ninhindrin tereduksi. Warna yang terbentuk adalah warna ungu sampai biru yang dikenal dengan kompleks Ruhemann. 2. Analisis protein dengan metode Biuret merupakan salah satu metode kualitatif protein yang digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ikatan peptida dalam suatu sampel. Metode Biuret merupakan uji yang paling umum digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya peptida yang membentuk suatu protein. Prinsip dari uji Biuret ini yaitu ion CO2 positif akan bereaksi dengan ikatan peptida akan membentuk senyawa kompleks warna ungu yang merupakan indikator hasil uji positif pada uji Biuret. Protein melarutkan hidroksida untuk membentuk kompleks warna. Reaksi pembentukan warna ini dapat terjadi pada senyawa yang mengandung dua gugus karbonil yang berikatan dengan nitrogen atau atom karbon. Yang ketiga, reaksi Milon adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya reaksi ini akan aktif untuk fenol-fenol karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna. Protein yang mengandung tirosin akan memberikan reaksi positif. Sekian dari saya, terima kasih. Merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya reaksi ini akan aktif untuk fenol-fenol karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna. Protein yang mengandung tirosin akan memberikan reaksi positif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Lulu Pratiwi, NPM 2736001, ingin menjelaskan tentang santoprotein. Larutan asam nitrat pekat ditambah dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur, terjadi pengendapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi inilah reaksi pada inti benzen yang terdapat pada molekul protein. Jadi, reaksi ini termasuk reaksi positif untuk protein, fenilanin, dan triptofan. Jika asam nitrat mengenai kulit akan berwarna kuning. Itu juga terjadi karena adanya reaksi santroprotein. Kemudian uji belerang. Protein yang mengandung ikatan disulfida atau asam amino yang memiliki gugus belerang seperti sistein, sistin, dan metionin. Prinsipnya, dalam larutan basah yang berasal dari sistem akan bereaksi dengan Pb asetat membentuk garam PbS yang berwarna hitam. Pengujian adanya belerang dalam protein didapatkan hasil bahwa hanya albumin yang bereaksi positif karena hanya albumin yang mengandung sistein dan metionin. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.